Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rukoya. Saya dari kelas 1 PAIC dengan NIM 224 110 402 108. Di sini saya akan membuat video atas jawaban ulangan akhir semester saya yang telah saya kumpulkan pada mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam oleh Bapak Mujibur Rahman. Ya, langsung saja saya akan menyampaikan hasil jawaban saya pada UAS saat ini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. A. Definisi paham radikal. Dalam KBBI Depdiknas 2002, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme juga memiliki penilaian berbeda terhadap situasi politik, yaitu membenarkan bahkan membutuhkan tindak kekerasan menyangkut politik atau political violence sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik. Jadi kesimpulannya adalah radikalisme merupakan suatu paham yang dibuat oleh kelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan kondisi politik. Selanjutnya B. Indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal yang pertama ada intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua ada fanatik atau selalu merasa benar sendiri, menganggap bahwa orang lain salah. Yang ketiga ada eksklusif atau mengunggulkan diri dari kelompok lain dan menutup diri dari pemahaman yang terbuka. Dan yang terakhir ada revolusioner atau cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya C. Implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa adalah radikalisme dan terorisme yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia. Antara lain terjadinya teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan bahkan ketakutan dalam masyarakat. Bisa juga menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, dapat menyebabkan hilangnya harta benda bahkan nyawa sekalipun, terlambatnya perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Kelompok radikal memiliki karakteristik tersendiri, seperti tidak toleran, di mana tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Fanatik yang keliru, yakni selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Mengeksklusifkan diri, yakni membedakan diri atau memisahkan diri dengan umat lainnya, baik intern maupun ekstern. Serta bersikap revolusioner, yakni cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka tentang media penyebaran paham radikalisme maupun terorisme, yakni melalui pendekatan personal yang menyasar kepada keluarga, teman, dan orang-orang dekat melalui forum diskusi seperti kelompok-kelompok kajian, melalui media publikasi yaitu poster, selebaran, maupun tabloid, serta melalui internet yaitu melalui website, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, channel YouTube, dan lain-lain. Penekanan kepada para peserta bahwa saat ini yang menjadi sasaran serangan paham radikalisme dan terorisme adalah pola pikir atau mindset berupa pertarungan ide, paham, gagasan untuk mempengaruhi masyarakat, khususnya kaum-kaum milenial. Oleh karena itu, harus benar-benar dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial atau internet. Mengingat media sosial dan internet adalah media yang paling mudah dan murah untuk melakukan serangan dan mempengaruhi mindset masyarakat. Selanjutnya D. Deskripsikan konsep pendekatan. Selanjutnya D. Deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme, moderasi, ajaran agama, dan ideologi. Yang pertama, pelibatan organisasi masyarakat, dan yang kedua, penyesuaian kebijakan politik.
Selanjutnya, deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang atau kelompok radikal yang melakukan tindakan tersebut. Lalu pertanyaan kedua, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jelaskan argumentasinya. Jawabannya, punya. Agama Islam mempunyai genealogi moderat, terutama genealogi Islam Nusantara. Setidaknya 4 pendapat kuat mengenai dari manakah Islam Nusantara banyak terpengaruh. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Islam Nusantara disiarkan dari Gujarat, India. Teori ini didukung oleh C. Snelkhor George, Profesor Pineapple, dan juga Eski Fatimi. Pendapat mereka didasarkan pada asumsi atas adanya kesamaan mazhab yang sama-sama Syafi'i, juga kemiripan sejumlah tradisi dan arsitektur India dengan Nusantara. Di antaranya adalah bentuk nisan di Nusantara yang mirip dengan nisan yang ada di Gujarat, India. Pendapat kedua mengatakan bahwa Islam Nusantara banyak dipengaruhi oleh Islam Arab, terutama dari Mesir dan juga Hadramaut, Yaman. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas adalah salah satu tokoh terdepan dengan pendapat ini. Cendekiawan Muslim kelahiran Bogor yang kemudian menetap di Malaysia ini berpendapat bahwa aspek-aspek atau karakteristik internal Islam harus menjadi perhatian penting dan sentral dalam melihat kedatangan Islam di Nusantara, bukan unsur-unsur luar atau aspek eksternal. Karakteristik ini dapat menjelaskan secara gambling mengenai bentuk Islam yang berkembang di Nusantara. Lebih lanjut, Al-Attas menjelaskan bahwa penulis-penulis yang diidentifikasi sebagai India dan kitab-kitab yang dinyatakan berasal dari Arab atau Timur Tengah atau setidaknya Persia. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa Islam di Nusantara banyak dipengaruhi oleh Islam di Arab Saudi atau Mesir. Ketiga, deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam hal bermoderasi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menjelaskan dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah bertajuk Ar-Risalah At-Tauhidiyah tentang teologi dan Al-Qawaid fi Bayani Mayajib Minal Aqaid, mengenai kewajiban-kewajiban menurut akidah yang dijelaskan dalam syair-syair, yang menjelaskan bahwa tingkatan manusia dalam meyakini keesaan Allah terbagi menjadi beberapa hal. Di antaranya adalah pujian kepada Tuhan yang biasanya dimiliki oleh golongan awam, kemudian pengetahuan serta pengertian mengenai Allah atau biasanya dimiliki oleh golongan ulama, dan perasaan yang tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam atau hanya dimiliki oleh para golongan suri yang oleh para golongan sufi yang mempunyai tingkatan ma'rifah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang akidah mengikuti pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah dengan berpedoman pada pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dan menolak pemikiran yang berpedoman dengan gerakan Wahabi, Syiah, serta ajaran manunggaling kawula Gusti dalam hal bertasawuf. Kemudian pada bidang fikih, beliau memegang teguh pola bermazhab tanpa memiliki rasa fanatisme terhadap salah satu dari 4 mazhab yang berkembang pada masyarakat Islam, yaitu diantaranya ada mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, serta merangkul tradisi lokal yang tidak berseberangan dengan ajaran Islam. Beliau juga memiliki pandangan sosiopolitik dengan mendirikan organisasi NU sebagai sarana perjuangan khususnya di bidang keagamaan maupun kemasyarakatan, serta berjuang melawan penjajahan dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada waktu itu. Serta pada bidang pendidikan, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Irang di Jombang sebagai sarana perjuangan pada bidang pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Keempat atau yang terakhir adalah deskripsi urgensi mata kuliah PMI atau Pendidikan Moderasi Islam yang saudara atau saudari rasakan. Menurut saya adalah mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam menjelaskan bagaimana kita menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi sangat penting untuk dipelajari dan dipraktikkan langsung di kehidupan nyata.
Sejatinya, tegaknya moderasi beragama tentu perlu adanya gerakan bersama atau keterlibatan semua pihak, baik sifatnya perorangan maupun instansi atau lembaga. Harapan pemberian pemahaman terkait moderasi beragama ini kepada para mahasiswa ialah supaya cara beragamanya mereka di dunia kampus dapat diimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah atau moderat, tidak mudah mengotak-atik kelompoknya, terlebih tidak mudah mengafir-ngafirkan orang lain. Oleh karena itu, dengan memberikan pemahaman terkait moderasi beragama juga, maka mahasiswa tidak berlebih-lebihan dan ekstrim ketika menjalani ajaran atau tuntutan agamanya. Jadi, mata kuliah pendidikan moderasi Islam ini sangatlah penting adanya, khususnya bagi para mahasiswa. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian jawaban ulangan akhir semester saya. Semoga memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.